Salah satu contoh tuh dari Jindasim. Jindasim menghancurkan rumah tangga seseorang itu melalui pikiran manusia dan pendengarannya. Sampai 3 tahun itu perutnya membesar dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nanti kecil lagi di jam-jam tertentu. Ki, apakah Ki benar sekarang lagi membantu seorang selebriti terkenal untuk merebut suami orang dari dia? Oke teman-teman, nggak usah lagi basa-basi, langsung aja kita eksekusi karena bintang tamu kita ini punya hobi, yaitu mandi di pantai suci. Betul? Betul. Ada Ki Geni guys, tepuk tangan! Oke, kalau misalkan abang kepo-kepo, ya arti geni itu kan adalah api. Iya. Ya, secara harfiah dan juga secara simbol. Betul. Di agama Hindu juga ya, geni itu artinya adalah api. Sebelum ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, mungkin teman-teman kalau nggak dari tatonya Ki ya, wah. Ki, tapi kan dirimu tuh sebagai seorang spiritualis tuh bukan setahun 2 tahun ya? Iya. Puluhan bahkan. Udah hampir 25 tahun. Nah. Tapi jarang loh. Dukun ya, hobinya main skateboard. Oh ya. Main skateboard ya? Bener. Bener. Vespaan, skateboard. Pokoknya off-road, skena banget lah. pokoknya ngena di semua masa deh. Nah, ya kan? Ini kan ngebedain antara dunia spiritual dan dunia realita kan kadang susah ya Ki ya? Benar, Bang. Ki nggak mau buat image lebih horor lagi dari itu? Kayaknya yang horor-horor udah banyak Bang dari dulu. Jadi kayak teman-teman saya kayak almarhum Ki Joko Bodo, Ya, almarhum. mereka udah nge-brandingnya itu dengan horor. Oke. Nah kalau aku sih lebih ke arah, ya aku hobi, aku jalanin dan memang kita bergaul sama siapa aja. Oke. Dan kita punya wawasan itu bukan sekedar hanya apa ya, hanya batas goib sihir doang. Iya. Jadi ya kita jalanin hidup seadanya aja. Oke. Gitu. Kalau misalkan abang nanya atau mungkin juga sobat goib nanya, Ki lebih senang disebut sebagai spiritualis atau emang real dukun? Dukun dan ahli supranatural. Dukun dan ahli Iya. supranatural. Dan menuju ahli spiritual. Waduh. Karena kan kalau kita Jawa itu kan Ada masuk ininya, ke usia 40 itu udah masuk ke ranah spiritual. Tahun ini usia berapa, Ki? Waduh, selamat ulang tahun. Ya. Ki, 25 tahun awalnya gimana sih itu terjun di dunia spiritual ini sampai dengan detik sekarang? Kalau itu Bang, emang dari kecil kan almarhum Bapak juga praktisi dan pengusaha juga gitu. Terus Ibu juga kan pengobatan. Yang pada akhirnya tuh kita udah tahu dunia kayak gitu tuh dari kecil. Dan umur 5 tahun yang aku di Aussie itu pawang buaya ikut Bapak. Sampai saat ini pun aku di Medan masih pawang buaya di namanya daerahnya tuh Simpang Gambus. Nama orang tua mungkin ada sobat goib yang orang tuanya dulu adalah, saya bisa bilang pasien. Ki. Boleh nggak disebutin nama orang tua? Boleh, almarhum itu namanya. Jadi nama lengkapnya. Kalau ibu? Baru meninggal kemarin. Turut berduka. Itu ada hubungannya ke pantai selatan nanti. Ki kan berarti mendalaminya ini secara alamiah. Secara alami dan pada akhirnya di saat umur 15 itu aku memang mencari spesialis. Jadi spesialis aku memang di bagian sihir ataupun santet. Ki pelakunya atau penetralisir? Pelakunya. Saya suka episode ini. Tapi mohon maaf Ki, maaf banget kalau misalkan harus bahas tentang kehidupan almarhum dan almarhumah sebelumnya. Almarhum dan almarhumah ketika mereka masih hidup, ilmu-ilmu apa saja yang dititipkan kepada Ki? Sebenarnya sih kalau Bapak itu kan memang ngedidik kita itu jadi kayak spiritual ya. Jadi emang dimasukin ke pondok juga, udah dasar agama. Jadi gini, lu nanti sesat-sesatnya nanti, lu bakal tahu jalan baliknya kemana. Gitu. Tapi dari kecil diajarin puasa, debus, semua kanuragan diajarin. Oke. Gitu. Sampai kemanapun ada debus, anaknya dibawa dijadiin mainannya. Oke. Jadi bahan. Jadi Jadi percobaan. Ini sampai ada bekas di sini kan ada bekas tusukan waktu main tatung semua ada. Waduh. Di Instagram tuh ada foto-fotonya. Kalau ibu apa yang diteruskan ke Ki? Itu pengobatan. Jadi beliau itu kayak pengobatan menggunakan rempah-rempah. Nanti dilihat kalau orang kita Sumatera tuh bilangnya keteguran, kesambet.
Oh. Anak-anak panas tinggi atau apa, step apa, pokoknya kesambet lah gitu. Berarti kalau Ki, misalkan Ki adalah sebuah warung, Ki itu adalah warung Madura, apa aja lu ada Apa ya? aja ada dan buka 24 jam. Jadi kalau maaf, misalkan Sobat Goib nih mau order, Ki saya mau nyantet orang, bisa. Iya, Ki iya. obat ini saya kena santet, bisa. Hitam dan putih. Hitam dan putih. Jadi hitam dan putih itu hanyalah warna, Bang. I see. Jadi kemana kita mau ngebawanya, kemana kita mau melakukan apa ini untuk kejahatan ataupun kebaikan. Ibaratkan mata pisau ataupun pedang itu mau dipakai buat apa? Kalau dia potong daging, terus potong bawang, terus dimasak bawang sama daging tadi, jadi makanan yang bermanfaat bisa bagi-bagi untuk banyak orang. Tapi di saat itu bisa dipakai untuk ngerampok, itu udah hitam ranahnya. Setelah 25 tahun Ki menjalani profesi sebagai dukun lah ya, mengukuhkan nama sebagai seorang dukun santet itu udah berapa tahun? Dari dulu, Bang. Dari Tapi usia kan- remaja itu? Iya, dari remaja itu, dari umur 15 itu. Jadi emang udah ngeklaim, karena kan waktu itu kenapa aku bisa belajar sampai keluar negeri, sampai ke pokoknya ke daerah-daerah, itu ada yang sponsori, Yang sponsori klien dari bokap. untuk Karena bokap meninggal kan. oh I see. Jadi Ki diminta untuk meneruskan. Iya, akhirnya aku disponsori untuk belajar. Lu berangkat, mau kemana? Ke Afrika, berangkat ke Afrika. Tibet, berangkat ke Tibet. Bukan Tibet ya, Bang? Iya, bukan Tebet itu tempat tinggal. bukan aku. Tebet. Bukan Tebet. Oh mungkin karena si pihak sponsor ini punya urusan yang belum selesai. Yes. Almarhum sudah keburu meninggalkan kita semua. Iya. Ki disuruh meneruskan. Iya, dan- Akhirnya request itu udah selesai. Request itu udah selesai. Ada yang meninggal. Apa hal yang paling ekstrim pernah Ki lakukan selain yang tadi dalam menjalani praktek dukun santet ini? Yang paling ekstrim itu membalas apa yang dialami oleh almarhum bapak. Apa yang dialami? Iya, Oh, Bapak pernah pernah. Sampai 3 tahun itu perutnya membesar La ilaha illallah. dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Astaga. Nanti kecil lagi di jam-jam tertentu. Jadi itu emang santet yang memang aku cari sampai keliling dunia. Yang akhirnya itu ada ketemu di daerah Sumatera juga. Nggak jauh-jauh. tuh. Gak jauh-jauh. Dan itu hanya menggunakan media ikan buntal. Ikan buntal itu dipukul, dia membesar, dan perut yang target ini akan membesar juga. Sumateranya di mana, Ki? Di Kerinci, Di Kerinci. Kerinci Jambi. I see. Dan Ternyata, ya. sesuatu hal yang aneh, ada ikan buntal yang dasarnya dari laut, Ya. tapi ada di atas, Kaki gunung lah ya. ya, ketemunya di sana. Dan berarti artinya Ki sudah menemukan pelakunya. Udah menemukan pelakunya dan aku hanya ingin pengen belajar aja. Aku nggak mau balas dendam. Ki nggak balas dendam. Yang akhirnya itu cuman dia bilang gini, ya udah, aku kan orangnya penasaran bang. Ya. Kalau belum ada bukti aku nggak percaya. Karena secara kita masih muda waktu itu kan, ya sampai sekarang kita masih muda juga kan bang. Nah, kita tuh pengen sesuatu hal yang real gitu loh. Ya. Ya. Aku mau pelajarin ini, apa hasilnya gitu loh. Ya. Kalau nggak ada hasil ngapain? Berarti halu-halu aja gitu loh. Pembuktiannya adalah waktu Pembuktiannya adalah dikasih tahu lah, ini targetnya, ini si orang yang minta kemarin ke aku kata dia. itu untuk nyerang almarhum Bapak. Iya, Lalu? silakan ini jadikan media untuk balas dendam ataupun latihanmu katanya. Oke. Dan itu berhasil. Apa yang terjadi sama orang itu, Ki? Hal yang sama. Ya, Tapi selesai udah. selesai udah. Cukup itu aja. Cukup, buat mau itu kan pembuktian. udah berapa tahun yang lalu, berapa puluh Iya. tahun lah. Ya. Heeh. Maaf Ki tanpa mengungkit masa lalu apalagi kehidupan almarhum. Heeh. Pelakunya ini orang terdekat. Orang terdekat. Jadi memang gini, dari kecil itu almarhum bapak itu ngajarin boleh hobi tentang supranatural Ya. ataupun spiritual, Ya. tetapi lu harus jadi pengusaha. Jadi kalau lu udah kaya, lu nggak bakal nipu orang. Karena kebanyakan bang di sini yang kita lihat di Indonesia ini, semua pelaku spiritual ataupun supranatural semuanya jualan jimat, Ya. jualan ilmu. Ya, ya. Yang akhirnya semua itu Setuju. hidupnya itu ketergantungan dengan
apa ya, yang aksesoris dikerjakannya itulah, ini gitu merchandise loh, itu, ya, yang benar-benar. dikerjakan. Jadi ini adalah sampingan, Ini adalah samping hobi, Bang. hobi. Mungkin itu persyaratan yang bagus juga ya, Ki, buat anggota DPR ya. Cari yang kaya raya. Ki pernah nggak mendapatkan orderan dari seorang pejabat terkenal, tapi Ki tolak karena rasa kemanusiaan? Ada, Bang. Ada. Ceritain, Ki. Boleh. Orangnya terkenal ya? Gak usah sebutin namanya. Terkenal banget, Bang. Apa? Orderannya apa? Tapi ada yang kuterima, ada yang kutolak. Tergantung kan? ininya. Enggak. Jadi tergantung dasar permintaannya tadi. Ide deh, dua deh yang diterima dan ditolak. Kalau diizinkan cerita-cerita. Ada yang diminta dia itu memang benar-benar mengganggu dan mengancam apa ya? Lawan politik ya? Iya, ke depannya gitu loh. Untuk dia tuh mengancam banget. Dan itu pun kita masih ngambil option di mana itu kita ambil yang middle aja. Apa yang Ki lakukan? Ibaratnya bikin sakit, bikin lupa gitu. Jangan sampai koit. Nah gitu. Terus yang kalau request usianya, inisial depannya ada, Ki? S, Bang. Ya udah. Nanti kita sebutin kalau udah kamera mati. Tapi Ki terima pembayarannya, cuman mungkin aku nggak mau melakukan full ya. Aku nggak dibayar, Bang. Oh, why? Aku lebih dikontrak. Maksudnya kayak mana, Ki? Aku dikontrak itu kayak ya udah aku dijadiin anak sama mereka. Jadi aku dijadiin anak angkat dan nanti aku sebutin pasti abang kenal semua orangnya. Gitu. Jadi aku diangkat anak, terus nanti apapun kebutuhan mereka, apapun yang keinginan mereka. Jadi keluarga. Jadi keluarga. Family. Jadi kan kita kan lebih gede dapatnya, Bang. Bener ya sih, kan? bener sih. Dikasih rumah, dikasih Terus-terusan mobil, ya. dikasih kerjaan, Ya, kan ya, gitu. ya. Oke, kalau yang ditolak, bagaimana dan kenapa? Kalau tolak itu biasanya kita lebih ke arah ini, Bang. Mereka itu mintanya tuh apa ya? Kayaknya terlalu ekstrim deh dia mintanya gitu. Dan masalahnya itu sebenarnya dia playing victim. Oh, Ki tahu dia yang jahat. Kita tahu dah secara rasa, Bang. Ya. Kan manusia itu tidak bisa melihat hantu, tetapi manusia itu bisa merasakan. Itu makanya si Roso si Raja Likum tadi. Jadi seseorang itu bisa memiliki rasa intuisi, insting, dan merinding, dan lain-lain. Jadi gitu. Nanti kita jelaskan lagi itu lebih dalam. Oke, wow. Nah. Jadi ini orang requestnya untuk orang tuh request dan dia playing victim. Inisialnya? Berarti terkenal juga ya, Ki? Terkenal loh. Pejabat juga ini? Oke. D. Ki yang nyebutin langsung D, ya udah. Walau kan Sobat Goib tahu ya, abang nggak maksa ya kalau beliau enggak ini. Ki, yang aku lihat, Ki kan sekarang seakan-akan sedang mendampingi seorang Ivan Gunawan. Oh, itu teman. Ya, dalam mungkin perjalanan yang lebih baik. Iya, benar. Apa peranan Ki dalam kehidupannya Ivan Gunawan sekarang? Apakah menjadi dukunnya Ivan nggak dong? Ini bahaya. Mana teman-teman kenal semua lagi. Nggak apa-apa. Soalnya Kak Ivan dulu pernah ngaku di channel kita ya, Teh ya. Kak Ivan dulu sempat datang ke dukun dulu. Dia ngaku dulu gitu kan. Cuman kan sekarang kayaknya lebih, insya Allah lebih baik nih jalan kehidupannya. Oh iya, kan nah ini sebagai spiritual itu kan dia. gitu. Ki mendampingi sebagai guru spiritual in a good way atau bagaimana? Jadi kalau sama Kak Igun kan memang kita sahabatan dari 2017. I see. Yang akhirnya ya apapun itu kita sharing lah gitu. Gue mau ini nih, gue mau haji nih, oke, bagus bilang. Karena untuk secara spiritual udah harusnya ke situ arahnya. Nanti gini ya, teman-teman diskusi aja. Oh, sharing. Sharing lah. Beda, berarti bukan sebagai dukun ya? Ntar aja itu dibahas. Oke, ada satu kalimat tadi yang aku cukup menarik di telinga aku untuk aku ingin gali lebih dalam. Ki kan belajar tentang dunia spiritual nggak hanya di Indonesia. Iya. Kemana aja sih Ki udah belajar? Thailand. Wih. Terus di Tibet, Afrika, Meksiko. Afrika. Iya. Voodoo. Wih. Jadi langsung sama juju yang ada di sana. Gokil. Karena gini Bang, konsep sihir itu kan sebenarnya jin itu kalau di saat kita mempraktekkan itu ada unsur darah, tulang, kotoran yang dianggap makanan jin, itu pasti memenuhi unsur syaratnya. Gitu. Oke. Jadi Ki sampai ke negara-negara itu. Tapi begitu udah aku anggap di sebuah daerah ataupun negara ini
ini nggak masuk akal kayak gini. Ini cuma sugesti nih. Ini kayak cuma scamming doang nih gitu. Ya, scamming ataupun dia mengaku-ngaku dan menggunakan cara ini nggak masuk akal kalau aku bilang gitu loh. Apa aja yang Ki pelajari dari masing-masing negara? Taruhlah misalkan pertama dari Thailand dulu, apa yang Ki pelajari di sana? Aku mencari santetnya. Santet, sihir, pelet itu kan udah pecahan dari santet. dari semua negara ini mana yang paling kuat Ki sihirnya? Sebenarnya semuanya kuat, Bang. Selama aku mendalami itu dan mereka memenuhi unsur yang udah ku buat pakem itu, ada darah, tulang, kotoran, nah ini ada pakem nih, atau mayat atau apa gitu kan, atau dagu mayat atau tulang mayat. Oh berarti ini memenuhi syarat sihir nih. Aku akan pelajari itu. Tetapi begitu dia bilang pakai minyak, pakai ini, pakai apa, ini udah di luar konsep sihir nih. Terus apalagi dia pakai ngejual agama, Bang. Pakai doa-doa ini. Lu udah ngejual agama, ngekemas sihir pakai agama. Karena kan dia tahu kalau mau hitam sekalian hitam gitu. Yes, benar. Karena banyak orang kan menggunakan taktik ini karena Indonesia negara mayoritas Muslim. Yang akhirnya kalau dijual sihir nggak laku. Dikemaslah pakai agama. Ya, segala botol air mineral dimasukin jari. Aduh, nggak ikutan. Fafu, nggak ikutan itu. Batu-batu gitu. Iya. Tapi kalau gini Bang, Gitu. aku tidak mengatakan itu semua nggak benar. Ya. Tapi ada juga nih yang memang kita itu butuh minta air doa. Ya, itu aku Tapi setuju. kan dari orang-orang yang memang terpilih. Bener. Nah, yang terpilih ini gini, kita kaji lagi, aku pelajarin lagi bahwa air itu punya 7 molekul yang bisa berubah di saat diafirmasikan. Okay. Afirmasi itu mau dalam bentuk doa, dalam bentuk mantra, ataupun dalam bentuk keinginan, itu bisa berubah molekulnya. Wow. Itu udah ada risetnya di Jepang. Aku baru tahu. Jadi air itu akan berubah. Ya. Terus-menerus, bahkan kebencian pun itu bisa berubah air ini. Iya, bener. Makanya ada orang yang nyiramin air di tempat usaha orang, terus usahanya bangkrut. Ada juga yang pakai tanah kuburan, ya kan, disiramin ke tempat usaha. Tapi tanah kuburannya 1 dump truck, Bang. Itu lebih ke ngubur ya. Iya. Ngubur usaha orang. Lebih gitu. ketutup. Lebih nutup itu, Bang. Oke, Ki, kalau dari semua metode yang Ki sudah pelajari, dari negara mana yang paling banyak Ki gunakan sekarang untuk langsung aja sebut untuk menyantet orang? Apakah tadi voodoo tadi atau tetap menggunakan voodoo masih berjalan itu dengan, tapi balik lagi gini Bang, mau kata orang bagusan ini, bagusan A, bahkan ada statement di Indonesia itu ada 5 daerah yang memang terkenal dengan santetnya. Tetapi balik lagi ke praktisinya. Setuju. Memang benar-benar mendalami atau enggak, atau cuma ngejual brand doang. Kan gitu. Kalau dia cuma ngejual brand doang tanpa mendalami dan melakukan tadi, mengamalkannya, ya nggak bakal terjadi apa-apa. Sama aja, mendingan sekalian ain aja sekalian. Bener, langsung dikasihnya. Dari kebencian. Ki, aku mau nanya 2 mitos sih ya ini ya. Pertama, apakah betul kalau makhluk-makhluk goib ini atau sihir ini menggunakan pembalut bekas haid perempuan itu lebih cepat? Dan memang makhluk yang kita kirimkan ini lebih suka dengan itu? Sebenarnya itu kan satu syarat dan itu alamat DNA. Makanya kenapa di pelet, disantet, itu kita syaratnya itu harus ada rambut ataupun kuku. Untuk nantinya dipermanenkan. Apalagi darah kotor ya. Betul sekali. Maka itu udah syaratnya. Darah, tulang, kotoran. Terus ada 3 lagi Bang. Jin ini berinteraksi sama manusia itu melalui apa? Apa aja sih? Pikiran, hati, pendengaran. Gitu. Salah satu contoh tuh dari jin dasim. Jin dasim menghancurkan rumah tangga seseorang itu melalui pikiran manusia dan pendengarannya. Padahal kita ngobrol baik-baik kayak gini, tapi abang kesinggung. Karena dasim menyampaikannya beda. Gitu. Lalu masuklah ke sini. Masuk perasaan. Asem nih kayak gini. Gitu. Bener ya. Itu bermainnya di 3 hal itu. Makanya kenapa di kitab suci dikatakan kita itu harus mempertebal dan memperkuat iman kita. Iman itu kan berarti kan menyeluruh.
Setuju. secara pikiran, secara perasaan, secara pendengaran, dan menjaga 7 lubang. Ya, ya, ya. Itu untuk harus dibersihkan terus-menerus agar jin dasim tidak, ataupun jin lainnya, ataupun guna-guna itu tidak memprovokator di 3 indera tadi. Maksudnya kayak itu, apalagi sobat goib yang perempuan, Betul. belajarlah dari sekarang untuk lebih bersih. Dicuci kalau misalkan, dicuci. Bungkus, ya, Ki, ya. Betul. Karena jangankan sihir, jin-jin pun bisa nempel ke kamu kalau kamu buang sembarangan gitu ya, Ki, ya. Betul, Bang. Yang kedua, apakah betul yang namanya sihir atau ilmu hitam itu ketika kita melewati laut atau udara itu bisa hilang, Ki, kekuatannya? Ada sebagian yang bisa menembus laut, ada sebagian yang memang mereka itu Rijalul Goib itu dia penguasa di sekitar itu aja. Ada level-levelnya. Ada. I see. Buka kitabnya aja nanti, Bang. Ntar kita kasih bocoran. Kalau Lia itu kan ada basic, intermediate, advance gitu Yes. ya. Kalau Ki udah masuk advance banget nih ya. Kayaknya ya. Menyeluruh. Oke. Ini aku lihat nih kalau misalkan teman-teman ada, ini kalau nggak salah aku ingat tanggal 8 atau 9 Agustus ya. Ki, ini ada satu postingan. Abang tadi sempat lihat, nah ini dia. Ada aktivitas Ki di sini. Ini 5 September. Iya. Ini ruangan kalau boleh aku izinkan nanti aku naikin di YouTube aku. Boleh, Videonya boleh. Ki, ya. Ini Kalau ruangan, ini salah satu ruangan yang ada di Pelabuhan Ratu. Jadi aku kebetulan di sana punya villa pribadi, dan di sana aku buat ruangan khusus untuk ritual yang langsung menghadap Laut Selatan. Gitu. ini setiap sebulan sekali, Ki? Enggak, jadi tergantung moodnya aja, Bang. Kadang seminggu sekali. Atau mungkin persyaratan kalau misalkan mau melakukan sesuatu? Bisa dibilang seperti itu, melanjutkan misalnya ritual di sini dulu, habis itu dibawa ke sana. Agar nggak keganggu. Oke. Kalau di sana kan nggak ada yang ganggu, Bang. Nggak ada tamu yang mau datang Benar, apa gitu. benar. Nah ini nih yang tanggal 18 Agustus ya? Iya. Ini Ki lagi ruwatan. Peruatan pembersihan. Apa yang Ki lakukan di sini? Membersihkan dari apa sih, Ki? Jadi kalau ritual kungkum ataupun ruatan itu, Bang, bisa dibilang untuk ketenangan, melepas kemelekatan yang ada di diri kita, pembersihan. Ya. Intinya itu nyambung semua. Jasad sama ruh itu sama-sama dibersihkan. Kan manusia itu kan tiap hari beraktivitas. Ya. Terus ada aja tuh misalnya aura negatif yang nempel, ataupun ada aja kebencian yang nempel, ada aja yang macam-macam lah semuanya. Ada yang serangan juga. Akhirnya kita berendam situ kan unsur air tadi balik lagi. Apalagi ada unsur garam juga di dalamnya. Benar. Nah, unsur kemelekatan itu kita membersihkan dengan tenang, dicampur lagi dengan namanya tafakur. Tafakur itu kan merenung sambil mengkoreksi. Iya. Kalau aku lihat berarti ini Ki rutin saja ya untuk membersihkan. Namanya Ki kan ngebersihin orang juga nih guys. Oh, kadang dia bawa tamu gitu, juga. Ini jam berapa Ki biasanya Ki kalau ruwet? Biasanya jam hampir ini di atas jam 12, Bang. Nggak menggigil itu? Anget, Bang. Oh, anget ya? Oh iya kalau malam anget ya? Oke. Jadi Ki aku mau nanya nih. Kalau misalkan Ki memilih ke Ratu Pantai Selatan, aku mencoba untuk menjahit ke penjelasan Ki di awal tadi, Sobat Doi, bahwa ini ada hubungan dengan almarhum juga. Iya. Kalau Ki nggak keberatan, boleh ceritakan ini hubungannya apa dan mengapa Ki memilih Ratu Pantai Selatan. Oke. Jadi kan sekitar tahun 2015, itu kan aku kan sebelumnya merantau terus, Bang. Loncat sana, loncat sini. Jadi kemana-mana mencari kitab suci. Sun Gukong ya? Sun Gokong. Pada akhirnya sempat bangkrut dan ada sayembara lah di Jakarta. Aku berangkatlah ke Jakarta ikut sayembara itu. Sayembaranya? Pelet. Jadi ada satu pengusaha terkenal di Tangerang. Dia minta peletin cewek yang dia suka. Gimana caranya cewek itu bisa datang ke rumahnya, ngetok pintu, minta nikah. Terus istrinya mau dipoligami. Nah, jadi challenge itu aku ikutin. Berhasil lah, Bang. Dikit, cuma dapat dikit. Hadiahnya? 50 juta doang. Dikit. Sama transport 5 juta. 55 juta. Ya kecil lah itu kan. Habis itu, wah kayaknya menarik nih Jakarta. Akhirnya gue kos dulu di Tangerang. Wah kosannya inilah, aku hemat-hemat lah itu kan. Sambil ngembangin lagi, nyari-nyari link-link lama yang udah hilang. Udah mulai personal branding.
akhirnya ketemu waktu itu sama salah satu pengelola klub paling gede di Jakarta. Oke. Klub malam. Kan disuruh masang susuk lah apa-apa. Akhirnya Ki, yuk kita ini dulu jalan-jalan yuk main ke Pelabuhan Ratu kata dia. Oke. Akhirnya sampai di Pelabuhan Ratu, aku tuh di otakku gini. Aku belum tahu apa namanya Pelabuhan Ratu, apa namanya Nyiroro Kidul, karena selama ini aku cari setan semua kan. Udah sampai di sana itu, yang menariknya, aku minta izin, Pi, aku mau ritual bentar, gue bilang. Aku beli sajen apa semuanya, sampai sana ritual, terus aku bilang gini, Bang, aku cuman satu, aku mau minta kaya, aku mau kaya raya, gue bilang, ya kan. Udah nongol tuh visualnya tuh dalam fantasi yang kita memang khusyuk kan, tapi ya namanya visual tuh bukannya kelihatan gini, enggak, tapi dia hadir tuh kayak cahaya ada di dalam pikiran kita, dan dia bilang, mulai detik ini aku ibumu, katanya. Di situ yang memang nampar, yang akhirnya karena kita belajar filsuf, akhirnya aku kaji lagi kata-katanya ini. Kenapa dia harus minta dianggap ibu gitu kan? Sedangkan ibuku masih hidup. Yang akhirnya aku ingat, oh iya aku lupa sama ibuku. Mulai dari situ ku bawa ke Jakarta, ibaratnya ku muliakan apa semuanya lah Bang, ya kita sayangin lah gitu kan. Karena kan lamanya di kitab suci. Yang akhir ternyata sosok ibu inilah adalah pesugihan kita. Gitu. Setelah bawa ibu, boyong ibu ke Jakarta, sukses. Alhamdulillah naik. Alhamdulillah. Naiknya jauh. Jadi, di luar ekspektasi. Kalau Ki Ruwat seperti itu tadi, itu adalah sebuah absen aja. Iya, jadi kayak absen untuk ngenenangin diri, Bang. Jadi kayak sebelum ritual itu aku harus tenang dulu. Karena kalau aku nggak tenang dalam hal ritual, gini, misal aku ritual. Aduh, ini pinjolnya belum kebayar nih, gitu ya kan? Kan nggak fokus. Jadi masalah yang case orang udah bayar mahal ini tadi, kita nggak selesai. Jadi harus khusyuk. Makanya kalau di Islam itu kita harus wudhu dulu, harus suci dulu, harus istighfar dulu untuk menenangkan seluruh tubuh, baru kita ibadah. Kalau tadi penampakan tadi Ki, itu Ki kan pertama kali di usia masih muda lah, dalam sayembara itu ya. Oh iya. Apakah dalam intensitas Ki bolak-balik ke sana masih sering berkomunikasi dengan Ratu Pantai Selatan? Atau bentuk komunikasinya seperti apa? Di saat sayembara itu? Setelahnya Ki, sampai setelah sayembara itu, mulai di situ. Usaha pun ada di sana, ada bisnis di sana. Sampai akhirnya di sana. Akhirnya di sana. Gitu. Akhirnya di sana itu kebuka semua. Setelah aku lakukan apa yang tersiratnya tadi, ibuku muliakan. Yang akhirnya itu emang di sana itu kok aku jadi punya bisnis di sini ya. Berarti Nyai Ratu ini cukup posesif ya sama anak-anaknya. Oh iya. Boleh jauh ya. Ki nggak boleh jauh ya. Sering dimimpiin juga. Jadi aku melukat di Bali, dia ngambek. Nggak boleh. Kalau kan masih satu garis itu. Iya. Masih satu garis itu ya. Kecuali di Sanur baru boleh kan. Ki, pertama kali itu datang dalam penglihatan Ki. Ini kalau misalkan dari kita tarik garis Ratu Pantai Selatan gitu ya. Ini di titik mana Ki pertama kali meminta kaya itu? Di Pelabuhan Ratunya. Di mana Wi? Karanghawu. Betul berarti ya. Di Karanghawu maju sedikit. Nah, ada tuh tempatnya rahasia. Jangan pelit-pelit lah buat abang. Emang lu doang pengen kaya? Abang kan udah kaya. Amin. Ki, izin tanya ya. Metode Ki dalam memelet yang berhasil dan mendapatkan 50 juta plus 5 juta akomodasi itu. Itu seperti apa yang Ki lakukan? Apa saya kan orang awam ya. Bahan-bahannya apa, metodenya apa, dan bagaimana si perempuan itu sekarang? Boleh ceritain Ki? Karena mereka beda agama, Bang, waktu itu. Aku cuma meminta untuk ya lu login lah ke Muslim. Gitu. Si Kokoh ini. Abang-abang ini. Abang-abang ini. Jadi untuk masuk dia ke Muslim. Dan dia mengiyakan. Terus aku bilang harus ada syarat di mana lu harus adil dalam nafkah. Jadi ini sejahtera, ini harus juga sejahtera.
Apakah itu pertama dan terakhirnya si bapak ini meminta istri lagi? Enggak, udah terakhir itu. Oh, itu terakhir. Udah terakhir. Pokoknya asal ketemu tuh cuma gini doang dia. Asik. Ki. Asik. Ki, pada saat melakukan pelet itu apa aja yang Ki siapkan bahan-bahan? Kalau itu waktu kan itu? foto, nama, tanggal lahir, nama bintinya, terus sama rambut. Kebetulan dia bisa nyuruh orang untuk ngambil rambut di kosannya. Oh. Di mesnya itu. Emang kenapa awalnya si perempuan nggak tertarik sama si bapak? Kan kaya Karena kan raya. punya istri. Oh, berarti perempuan ini sebenarnya Punya rasa tapi nggak punya harga diri juga yang lebih. Iya. Nggak mau jadi yang kedua. takut, Bang. Oh ya pasti. Soalnya takut. ya berkaitan dengan orang-orang berduit ya. Iya, benar. Ki, Jadi kalau magerin tuh lebih ke arah ini aja, Bang. Ya berteman aja. oh berarti cek lagi Instagramnya. Berteman dan itu ngalir, Bang. Sebenarnya kan balik lagi ke aura, Bang ya. Ya. Jadi mau pakai susuk sehebat apapun Ya. itu susuk, kalau susuk itu dipakai oleh orang yang auranya jelek, itu nggak bakal ada hasil apa-apa. Oke. Makanya orang yang pakai susuk itu harus bisa menyeimbangi dengan auranya. Aura itu kan kalau dikaji lebih dalam lagi, itu mood, Bang. Mood sebenarnya. Iya. Mau lu hitam, lu jelek, lu pesek, lu Kalau apa, beraura, tapi kalau lu mungkin beraura, itu udah orang udah enak aja ngelihatnya. Terus kayak mana jadi biar kita jaga aura kita baik terus atau Bodoh bukan? amat, Bang. Sama omongan orang. Iya. Betul Jadi sih. bodoh amat, habis Ya. itu melepaskan kemelekatan tadi. Ya. Yang akhirnya gini, ini misalkan 300 mililiter Mili. Ya. atau 500 mili. Yang akhirnya kalau ini pun siapapun bisa memegangnya. Anak kecil pun bisa ngangkatin ini, Bang. Iya. Tapi kalau ini dipegang sekitar 2 hari, Bang, Iya. Nggak semua. sakit sendi, Bang. Betul. Pasti jadi bebannya lebih berat dari 300 mili. Betul. Sama seperti masalah jika kita bawa terus dan kita pegang terus, Ya. itu pasti ngehancurin semua mood yang bagus. Setuju aku. Akhirnya apa? Kita bodo amat, kita taruh aja dulu. Betul. Tetapi sisakan 2 jam atau 1 jam setiap malam untuk tafakur dan mengkoreksinya semua. Oke. Oke, aku punya 2 pertanyaan terakhir Hmm. sebelum kita closing. Simple pertanyaannya. Hal-hal apa saja yang bisa membuat keilmuan orang sakti seperti Ki, keabsahan dan kebisaan itu hilang semua? Yang aku pernah dengar, jika seorang dukun mengkhianati istrinya, Mm-mm. maka ilmu-ilmunya itu akan pelan-pelan sirna. Mm-mm. Apakah betul, Ki? Bisa jadi. Punya teman yang sudah seperti itu dan langsung tidak ampuh lagi? Ada beberapa. Jadi apa saja yang bikin dukun sakti jadi nggak sakti lagi, Ki? Di saat dia tidak bisa mengontrol pikirannya, Bang. Saat orang itu sudah tidak bisa menguasai diri, mulai dia tergoda sama jablay, mulai dia aneh-aneh, Mulai kotor, ataupun dia ibaratnya tergoda nih dengan kliennya atau apa. Itu bisa mengurangi fokus dia dalam ritual. Yang akhirnya lama-lama jumawa apa semua dan itu gak bakal hancur dengan Berarti sendiri. itu real ya? Itu akan memakan diri dia sendiri. Harta tahta wanita itu real Iya, banget ya? makanya kan kalau kita lihat balik lagi nih ke Ibu Ratu nih, Ya. Nyi Roro Kidul. Itu kan lukisannya itu kan yang dilukisin sama Basuki Abdullah yang diminta sama Pak Soekarno dulu kan lukisannya gini, Bang. Ya. Dengan posisi mata terpejam, tangan seperti ini, dan di sekelilingnya tuh ombak besar. Ya. Ada batu karang. Ya. Itu kan secara filsuf diartikan bahwa di saat seseorang ini mempunyai masalah yang sebesar-besarnya, Tenang. tetap tenang. Tetap tenang. Pejamkan mata, tenang. Balikin lagi, minta doa ke ibu. Selesai masalah. Abang tuh paling suka bertanya kepada orang-orang sakti ini tentang perang goib. Kalau diizinkan. Perang goib. Oke. Ya, karena kan pasti Ki adalah seorang dukun santet yang aku tahu dia punya kemampuan CCTV. Iya. Betul ya? Iya. Ya anggaplah kalau di film tuh kayak pakai kendi gitu teman-teman. Kalau Iya, zaman iya, sekarang iya. kan saya nggak tahu penggambaran dia di film kan pakai kendi atau apa. Ki pernah nggak melakukan atau hampir koit lah karena perang goib ini melawan dukun lain?
Boleh ceritain nggak ke Sobat Goib? Jadi aku pernah Bang, itu ada di salah satu tayangan juga di YouTube. Bahkan di saat kejadian itu mereka langsung liput tempatku. Wow. Jadi itu karena kecerobohan juga, karena duit juga gitu kan. Ada satu keluarga, anaknya 2, suami istri datang malam Jumat. Terus dia berobat, kena santet katanya. Dia dicari, udah aku bilang nanti dulu kita sembuhin dulu. Dicabut santetnya dan akhirnya dia bisa berdiri. Terus ya udah sampai senengnya itu sampai nganggap keluarga lagi nih kan. Aku bilang wah kalau nganggap keluarga nih cuan nih. Panjang nih. Dan saat itu emang lagi meniti Bang, lagi baru-baru naik gitu kan. Akhirnya apa namanya ya tuh ya, udah sembuh, yang namanya cewek penasaran siapa yang ngerjain kita gitu. Akhirnya aku kasih tahu lah bahwa ini yang ngerjain adalah bekas selingkuhan suaminya. Jadi selingkuhan suaminya ini udah dipisahin sama dia, udah cerai, sakit hati. Dibikinlah mereka kayak gitu, sampai hubungan intim pun kesakitan kalau dipaksa masuk. Dan udah kita sembuhin nih Bang. Yang namanya cewek kan nggak terima, sakit hati, minta dibalikin santetnya. Aku nggak mau. Yang penting udah sembuh aja udah, alhamdulillah gitu. Wah nggak bisa Ki, saya nggak terima Ki. Udahlah, aku masih bertahan nih dengan nggak maunya tadi kan. Aku nggak mau kalau cuma segitu. Enggak Bang. Lebih dong. Di bawahnya kresek gede Bang. Gede. Disuruh asistennya apa sopirnya itu waktu itu disuruh nurunin kresek. Buset. Itu nilainya 800 juta. Wow. Dengan kondisi waktu itu, menarik nih. Lagi butuh juga nih ya. Iya, kayak ini menarik. Iya. Tapi kita tolak. Hah? Tapi kita kerjain Bang. Kalau itu aku kerjain. Oke. Aku kerjain, terus aku lupa. Kan kalau ritual itu kan harus dijaga terus. Iya. Jadi aku tuh kayak dibuat terlena sama duit, sama setannya ini. Gitu. Terlena nih. Wah, ini duit mantap nih gitu kan. Otaknya ke situ. Iya. Bisa diputerin bisnis nih gitu ya kan. Udah pada akhirnya itu karena terlena itu aku lupa ini lagi diritualin. Nggak ada unsur listrik, nggak ada unsur lilin apapun itu di dalam ruangan. Jadi aku nggak ke ruangan ritual 2 hari, 1 ruangan. Cuman lukisan Ibu Ratu doang yang nggak kebakar. Semuanya itu hancur, semua kebakar. Ruangan itu doang yang nggak kebakar. Jadi baliknya tuh ke situ. Kalau kita kan happy, lagi megang duit. Iya. Jadi aman gitu loh. Iya, cuman tempatnya yang dihantam ya. Tapi udah jarang sih nerima itu. Kebanyakan kita ngurusin rumah tangga, terus orang yang gagal nikah. Terus yang lebih unik lagi itu pelet sesama jenis. Itu lagi rame banget. Dan yang lucunya itu sama-sama suami orang. Oh, suami orang sama-sama orang. Iya. Mereka saling memelet gitu. Iya, Bang. Ya kalau sama-sama suka ngapain saling pelet? Enggak, jadi kadang ada yang satu ini normal. Oh. Yang satu normal, yang satu yang memang udah. Yang melet ini suami orang yang memang belok. Yes. Oh. Jadi ini lagi rame banget nih. Lagi happy orang-orang. Iya. Tapi kalau kayak nyari atau bantuin, karena ada beberapa daerah, teman-teman, saya nggak mau diskreditkan beberapa provinsi atau daerah, pasti kalau aku sebutin paham. Oke. Ada beberapa suami yang nggak mau pulang ke istrinya karena habis berdinas keluar kota. Oke. Terikat oleh wanita di sana. Itu bisa Ki Pelet bantu. pelakor. Pelet pelakor ya? Iya. Ya di sana-sana lah. Lagi ramenya tuh pelet pelakor. Ki bisa bantu? Bantu untuk menyembuhkan atau bantu? Balikin. Untuk balikin suaminya lagi. Kepada istri bisa. Itu gampang. Instagramnya Ki. Kalau kamu adalah korban dari pelakor, ini Instagramnya Ki, DM minimal 800 juta guys. Dan kalau kamu mau jadi pelakor, bisa juga. Bisa juga. Bangsat nih orang. Hitam putih diembat. Kan lihat kasus dulu Bang. Iya. Kalau kasusnya emang suami orang ini gatel, ya kenapa terus menjanjikan?
Tenang dek, nanti abang beliin mobil. Tenang dek, nanti abang nikahin. Iya. Terus tiba-tiba di ghosting. Wajar nggak kita pelet bang? Berarti Ki banyak bantu-bantu Ani-Ani ya? Yes. Ani, yes. Ada simpanan no. Simpanan Kembali. no. Yaudah, pokoknya kita gak usah gali-gali siapa aja kliennya Ki. Lebih tepatnya Bang Robi gak usah gali-gali siapa aja kliennya Ki. Cek aja Instagramnya. Karena kan cinta itu nggak bisa dibagi bang. Iya. Jadi ngapain disimpan-simpan ya kan? Tapi kalau misalkan Ki mending diambil sekalian. Ki amit banget. Kan Ki ada keluarga juga. Ya. Kalau misalkan akan terjadi sesuatu sama istri, ada yang ganggu, Ki udah tahu langsung ya? Oh, udah tahu. Kan ada... Pernah terjadi? Belum. Kan ada cyber bang. Dan alhamdulillahnya dapat yang memang udahlah cukup saling kan. Saling cinta. Karena kita udah ngebahas bareng tiap hari. Itu dia tadi yang kata pertanyaan aku di awal, kalau udah ada seorang paranormal mengkhianati istrinya, pasti terganggu, fokusnya terganggu. Ya, karena seorang praktisi itu emang harus benar-benar fokus. Kenapa? Zaman dahulu itu ada mereka tuh punya tempat ritual pribadi untuk itu tidak terganggu dari lingkungan sekitar. Jadi emang dia fokus afirmasinya, doanya, mantranya itu fokus ke satu target. Oke. Terakhir Teh, sedikit aja. Terakhir terus. Nggak, ini kayak cuman dapat ini aja, pertanyaan mendadak. Iya. Pendengaran dikit. Ki, apakah Ki benar sekarang lagi membantu seorang selebriti terkenal untuk merebut suami orang dari dia? Kejam ini. Bener ya? Ki lagi bantu selebriti terkenal nih, wanita. Dia lagi suka sama suami orang. Udah selesai bang? Udah selesai? Udah clear? Udah jadi? Udah jadi. Oh. Jadi aku tuh di dua pihak ini. Oh, benar berarti. Ini bukan gosip ya, Ki. Saya cuman kayak ada ini aja. Bener ya? Ada yang nyampein. Iya, ada yang nyampein. Bener ya? Benar. Dan udah clear. Clearnya ini maksudnya apa, Ki? Clearnya yang ini udah kesini, yang ini udah dapat yang lain gitu. Wow, ini proyek besar kemarin ya? 1,8 no. 1,8 M guys proyeknya. Tadi agak... Itu dikit lah bang. Dikit Mintalah uangnya. Ki, terima kasih banyak. Terima kasih buat sharing-sharing cerita ya. Iya, sehat-sehat ya Ki ya. Amin. Sukses terus ya. Guys, thank you so much for watching. Kita ketemu di episode berikutnya. Ya kalau bisa jangan ikutan nyantet ya. Karena kalau kamu jadi dukun santet juga, lawannya yang satu ini. Kita pamitan. Dadah.